Baik, selamat datang di acara debat kepada semua tim peserta debat. Sebelum memulai acara debat kita, saya akan memperkenalkan setiap tim debat. Yang pertama, ada tim netral, yaitu dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Farid Ahsanul, Lili Senturi, Yayang Umiati, dan Kristi Borwangkat. Yang kedua, ada tim afirmasi, beranggotakan 5 orang, yaitu dengan Sri Pasca Sembiring, Lydia Arela, Bayu Pratama, Jahara Lumongga, dan Putri Sabah. Dan yang ketiga, ada tim oposisi, dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Najwa Harahap, Ahmad Naufal, Rodiatul Husna, Efma Farhan, dan Santi Monika. Serta ada 2 moderator, yaitu dengan saya sendiri, Dumas Ringo-Ringo, dan Angelica Kongesta. Baik, terima kasih kepada moderator pertama, Saudari Duma. Selanjutnya saya akan membacakan mosi debat kita pada hari ini, yaitu pro dan kontra feminisme dalam masyarakat. Adapun latar belakang kami memberi mosi tersebut karena masih banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, yang memiliki pemahaman berbeda tentang feminisme ini. Adanya pemahaman yang berbeda kemudian memicu terciptanya 2 kubu, yaitu pro dan kontra terhadap feminisme. Selanjutnya kita akan memulai debat kita dimulai dengan argumen yang akan disampaikan oleh tim afirmasi dan kemudian akan disanggah oleh tim kontra dan begitu seterusnya sampai nanti kepada tim netral. Kepada tim afirmasi kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya dari tim afirmasi akan memberikan argumen saya. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Dapat dikatakan adanya feminisme karena perlakuan yang berbeda antara perempuan dan laki. Karena adanya perlakuan yang berbeda tersebut, maka dikeluarkanlah gerakan feminisme yang menuntut emansipasi atau kesamaan dengan laki-laki. Emansipasi bukanlah paham yang membenci laki-laki, dan feminisme hanya melawan paham patriarki. Apa itu paham patriarki? Patriarki merupakan salah satu budaya di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Oleh karena itulah, feminisme sangat penting diberlakukan di Indonesia yang masih sangat kental dengan budaya patriarkinya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim kontra, saya persilahkan untuk memberikan sanggahan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tapi menurut kami, tim kontra, pada nyatanya feminisme yang katanya menyuarakan kesetaraan gender justru malah membuat kesan derajat laki-laki menjadi lebih rendah di bawah derajat perempuan. Feminisme yang ada di Indonesia nyatanya tidak sungguh-sungguh bersikap adil terhadap salah satu pihak, tapi justru lebih condong kepada pihak perempuan. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat, kan? Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kepada tim afirmasi, silakan memberikan argumen. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menyanggah, menurut tim kami, faktanya hanya sedikit perempuan di Indonesia yang mau melibatkan dirinya untuk terlibat dalam gerakan feminisme. Dikarenakan feminisme dikatakan selalu menuntut sesuatu yang ingin melebihi pria. Padahal adanya feminisme hanya menuntut kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan tanpa maksud untuk merendahkan baik laki-laki maupun perempuan, tetapi saling mendukung untuk mencapai kesetaraan. Feminisme sudah sangat berpengaruh di dunia. Misalnya seperti pada zaman sekarang ini, perempuan juga boleh meraih pendidikan yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga sudah boleh bekerja, perempuan sudah diperbolehkan menjadi pemimpin, padahal dulunya perempuan hanya diperbolehkan untuk memasak dan mengurus suami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada tim kontra, saya persilahkan untuk memberikan sanggahan. Baik, terima kasih moderator. Lalu bagaimana dengan pandangan agama? Yang dimana posisi perempuan atau kaum Hawa itu selalu menghormati kaum pria atau menghormati laki-laki. Bukankah berdiri sejajar dengan laki-laki seperti paham feminisme ini, laki-laki dan perempuan kodratnya sudah diatur oleh agama? Dan apakah itu juga termasuk ke dalam tindakan yang ditentang oleh feminisme ini? Izin kepada moderator untuk menambahkan sedikit argumen dari rekan saya Ahmad. Beberapa waktu lalu di tahun 2019 sempat tak ramai di salah satu sosial media dengan hashtag Indonesia tak butuh feminisme. Sebenarnya ini sudah kali kesekian karena sebagian besar orang berpendapat bahwa sejatinya perempuan yang sesuai dengan ajaran agama, terutama Islam, sangatlah mulia. Akibat aturan yang berlaku di agama sudah sangat jelas. Jadi sebagian orang merasa tidak perlu ada gerakan feminisme yang tidak terlalu dibutuhkan juga di Indonesia. Baik, kepada tim afirmasi, silakan memberikan jawaban. Terima kasih moderator. Kami dari tim afirmasi akan membacakan jawaban kami. Seperti pengertian dari feminisme tadi, feminisme adalah sebuah gerakan untuk mencapai kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender di sini diartikan sebagai suatu kesamaan antara perempuan dan pria. Dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Berdasarkan pernyataan dari tim kontra tadi mengenai ajaran agama, kami merasa tidak ada pihak yang diuntungkan. Dan itu adalah suatu kewajiban dalam berkeluarga. Ajaran feminisme di sini lebih luas daripada sekedar hubungan keluarga.
Ini juga mencakup ke dalam hubungan dengan masyarakat luas. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Kepada tim kontra, saya persilakan untuk memberikan sanggahan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan. Nah, paham feminisme ini sudah banyak contohnya yang hanya condong kepada perempuan, seperti perempuan yang bisa menjadi pemimpin, perempuan yang bebas berpendapat, dan lain sebagainya. Lalu, apakah ada bukti yang bisa mendukung opini dari tim afirmasi tentang gerakan feminisme yang bisa menguntungkan pihak laki-laki, dibandingkan dengan banyaknya fakta feminisme yang hanya condong kepada perempuan? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada tim afirmasi, silakan memberikan jawaban. Terima kasih kepada moderator. Faktanya, feminisme hanya menginginkan kesetaraan gender, bukannya memberatkan laki-laki ataupun perempuan. Banyak pandangan yang salah dan berpikiran feminisme itu melawan kodrat alami. Faktanya, feminisme itu diciptakan untuk melawan kebodohan. Tak hanya membebaskan hak-hak perempuan yang tergadaikan, paham ini juga membebaskan laki-laki mendongkrak paradigma masyarakat terhadap mereka. Seperti laki-laki juga berhak untuk merawat diri mereka, dan laki-laki juga berhak menangis jika mereka terluka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Saya persilahkan memberikan sanggahannya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Nah, tetapi di Indonesia pun sebagian besar perempuan bisa bekerja. Bahkan salah satu presiden di Indonesia yang pernah menjabat adalah perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Perempuan di Indonesia juga bisa menjabat atau bekerja menjadi polisi, tentara, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya tindakan kesetaraan gender di Indonesia ini cukup adil. Gerakan feminisme di Indonesia ini terlalu fokus hanya kepada perempuan saja. Faktanya masih banyak laki-laki yang juga diperlakukan tidak adil dan melawan hak mereka. Salah satu contohnya adalah terjadinya kekerasan rumah tangga oleh sang istri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim afirmasi, silakan memberikan jawaban. Baiklah, terima kasih moderator, izin menanggapi. Memang benar banyak perempuan di Indonesia pada masa sekarang yang telah mendapatkan kesempatan untuk melangkah maju dan mencari apa yang mereka minati. Tentu saja itu adalah bagian dari suksesnya gerakan feminisme hingga masa kini. Sejak dulu, tentu saja ada tokoh feminisme itu sendiri, yaitu yang kita kenal dengan Ibu Kartini. Tidak menutup kemungkinan masih banyak perempuan yang hidup dalam bayang-bayang laki-laki tanpa bisa mengenal pendidikan seperti sekarang. Di Indonesia ini juga jarang masih ditemukan adanya tindakan yang merugikan dalam masyarakat, seperti misalnya lingkungan pekerjaan saja. Wanita mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada pria, dan sebagainya. Dan dalam hubungan keluarga, itu kembali sebagaimana pribadi kita sendiri. Itu aja tanggapan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada tim netral untuk memberikan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa sejarahnya memang peran perempuan sejak dahulu lebih dominan pada pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki yang keluar rumah mencari pundi-pundi uang. Hal ini juga merupakan hal yang wajar jika memang ada pembagian tugas yang disepakati. Namun dalam prakteknya, banyak perempuan yang dituntut bekerja untuk menambah penghasilan suami sembari menanggung beban pekerjaan rumah. Izin menambahkan, namun bagaimanapun juga hal ini tidak berarti laki-laki tidak perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakan perempuan. Isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan juga telah diformalkan di Indonesia, salah satunya pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 15 yang berbunyi, setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Akhirnya, selain dari sisi hukum, praktek mengenai cara pembangunan tradisi kehidupan yang tidak bias, gender perlu digalakkan. Sebagai negara republik, perlu ditumbuhkan budaya demokratis dalam segala aspek akan menjamin keharmonisan di antara sesama. Dengan begitu, pikiran dan perbuatan yang patriarkis dapat perlahan dihilangkan. Tiap gender itu ada porsinya masing-masing walaupun memang berbeda dari tiap pribadi. Jadi kesetaraan gender itu lebih ke saling memahami, menghargai, dan melengkapi lawan jenis. Porsinya seperti pada pekerjaan yang dianggap lebih melibatkan fisik, lebih diperuntukkan untuk kaum lelaki karena seperti yang kita ketahui bahwa fisik lelaki jauh lebih kuat daripada wanita. Pihak netral menganggap hukum sebagai potret dari realitas sosial atau bahkan realitas sosial itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui bentuk pembagian kerja secara seksual atau pembagian kerja di masyarakat dan rumah tangga antara pria dan wanita yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, seseorang haruslah mengerti dan cukup paham. Misalnya, dalam KUHP Perdata, Undang-Undang Perkawinan pada nomor 1 tahun 1974, dan beberapa pasal dalam KUHP Pidana. Baik, sekian dari kesimpulan dari tim netral. Dari hasil acara debat kita, saya menyimpulkan bahwa feminisme adalah
konsep kesetaraan gender yang masih terus diagungkan hingga saat ini. Feminisme juga kerap mengandung pro dan kontra, namun tidak dipungkiri bahwa gerakan ini memiliki banyak manfaat untuk wanita sekaligus bagi para pria. Inti dari feminisme adalah bagaimana perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan lelaki dalam mengembangkan diri. Hal ini bisa diartikan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Sekian dari hasil debat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada tim peserta debat. Sekian dan terima kasih.